juga udah nyentuh MLBB. Katakan, lu di MLBB ikutan apa enggak? Ikutan. Jadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Ya oke, kali ini seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, di konten gue sekarang, di tempat baru ini, gue bakal ngadain podcast, yaitu ngobrol-ngobrol bareng. Seperti sebelum-sebelumnya sebenarnya. Sebelumnya gue bikin kayak gitu juga, tapi nggak di tempat kayak begini. Jadi kalau ketemu di studio, baru udah langsung gue tembak, "Bang, ngobrol dong," gitu kan. Tapi kalau sekarang gue alhamdulillah ditemani dengan teman-teman gue yang luar biasa di tempat yang luar biasa ini. Kali ini ada bintang tamu pertama, perdana yang muncul atau yang datang ke konsep baru gue ini. Dia adalah Bias Maulana Dwi Putra, betul? Betul. Tepuk tangan buat Abi. Sebuah kehormatan menjadi tamu pertama di sini. Anjay. Oke, Bi. Thank you banget udah hadir di sini. Gimana tuh di perjalanan? Aman nggak? Perjalanannya ya aman-aman aja kan. Ini hari Sabtu, jadi ya kalau macet-macet sedikit harus dimengerti ya. Mengerti. Ini Tapi hari lu kesini apa? Pakai motor? Pakai motor dong. Bawa supir? Khodam. Anjir. Oke, Bi, gini, Oke, Bi. ya. Seperti biasa lah, konten gue itu kan biasanya yang ngomongin perjalanan tentang daber lah. Gitu. Lu mulai jadi daber itu dari kapan? Kalau untuk spesifiknya, gue sudah mulai memudar ya, maksudnya mati pikiran gue nggak apal banget, tapi mulainya itu masih SD. Spesifik kelas berapa ya gue lupa, tapi mulainya itu SD untuk acara apa itu? Misteri Gunung Merapi. Malam Fir. Sumpah lu? Sumpah. Jadi apa? Pertama castingnya yang diajak itu untuk anak-anak kecil yang di desa itu kan. Tiba-tiba nanti kalau misalnya desanya diserang kan, "Mama lari, aku takut," segala macam. Awalnya untuk itu. Oh, tapi kalau dulu Misteri Gunung Merapi itu orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Kok ada daber? Nah, jadi nggak tahu gimana itu, kalau nggak salah Pak Genta Buana ya kalau nggak salah itu. Jadi mereka syuting seperti biasa, seperti orang, maksudnya dengan bahasa Indonesia, tapi nggak tahu kenapa, tapi mereka didubbing gitu loh. Semuanya Bos. itu? Semuanya. Ya kan, si Mak Lampirnya aja kalau nggak salah itu kan pemeran aslinya Farida Pasha ya kalau nggak salah. Di dubbingnya sama, aduh siapa sih? Iya, gua tuh ada gua dubbingnya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin jadi mereka tuh syuting aja, tapi bahasanya, suaranya didubbing oleh orang-orang Indonesia. Sembaranya kalau nggak salah itu Om Ferry Fadli. Oh iya, itu double Legend. senior loh. Legend. Legend itu. Oke, jadi lu di situ pertama kali tuh jadi dubber, maksudnya terjun ke dunia voice dari situ. Maksudnya ada kenalan kah atau lu ikut casting kah? Lebih pastinya ikut mama sih. Ikut mama dah. Mama dah. Jadi ternyata mamanya Abi ini juga seorang dubber. Iya. Mantap. Namanya tuh Teti Swati, cuman sekarang terkenalnya Teti Najib. Gitu. Oh, Mama gitu. tuh namanya Teti Najib sekarang. Oh, dan kemampuan lu dubbing ini dari dia kah atau bawaan lahir kah atau diajarin? Mama juga sebenarnya nggak nyangka kalau aku tuh ternyata bisa dubbing ya, gitu loh. Karena memang ketika waktu on the spot aja, jadi kayak misalnya, butuh anak kecil nih, kan dulu nggak kayak sekarang anak kecil, mungkin dulu harus pakai anak kecil juga gitu kayak, wah nih ada anak gua nih, kan ada anak desa nih, coba deh katanya, lihat anak lu suruh masuk kata dia. Ya udah masuk lah segala macam. Ini ada adegan nangis segala macam di tes tuh. Coba kamu nangis. Zaman dulu. Sekarang udah jijik yang lihat ya. Dulu kan masih lucu, sekarang mah jijik, mohon maaf ya. Terus wah ini katanya bagus nih, coba aja katanya. Akhirnya udah coba dari situ. Setelah beberapa episode itu ada casting lagi di situ di Sanggar Prativi. Kalau ada yang tahu pasti Sanggar Prativi. Oh iya, itu sanggar yang udah ternama banget loh untuk dunia suliswara. Studio. Oh, jadi udah cukup lama juga ya. Cukup lama sih. Cukup lama ya. Berarti lu sebenarnya senior gua. Lu senior gua sih. Ampun sepuh. Tapi yang gua tahu, tolong dikonfirmasi ya. Lu setelah anak kecil itu tetap dubbing kah? Atau ada sempet vakumnya atau gimana? Dubbing tuh, sempat dubbing terus masuk SMP kelas 3 itu, pokoknya jam-jaman SMP itu mungkin sebagai laki-laki yang kayak mungkin dulu berpikirnya, gue masih pengen main gitu ya kan. Tapi kita kan dulu diforsir untuk kerja ya ibaratnya kan segala macam. Ya karena saya bosen lah kayak
memang salahnya dulu pas lagi ikut series, gua ya namanya pengennya tadi gue bilang tadi pengen nyoba sesuatu yang baru segala macam. Gua mengundurkan diri secara tiba-tiba. Ingat gak series apa? My Best Friend is an Alien itu studio RCTI dulu. Anjay, itu masih ingat. My Best Friend is Alien. Itu buat yang di RCTI berarti dong Iya, biasanya. RCTI. Oke, dulu Gitu. mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan mungkin memang caranya di situ gue yang salah karena pikir ya udahlah gue bosen, gue capek nyari duit mulu. Akhirnya ya udah gue pengen liburan waktu itu. Tapi momennya di saat series itu sedang berjalan gitu. Oh, jadi sebenarnya lu udah dubbing misalnya episode 1 sampai berapa lu udah isi? Udah isi. Tapi karena memang harusnya masuk, terus gue ngerasa kayak gue capek banget. Waktu itu kalau nggak salah inget banget waktu liburan sekolah. Oh, gue pengen liburan gitu. Gue pengen liburan, gue pengen amat. Ya makanya itu, ya setelah itu ngerasa mungkin ya namanya laki-laki ya pengen mencoba sesuatu yang baru, akhirnya vakum dulu di Vakum situ. dulu. Itu pas apa tadi SMP? SMP. SMP. Berarti belum maksudnya. Nah, gue mau tanya lagi nih. Lu bilang mau mencoba hal baru. Waktu itu apa hal barunya? Wah segala macam deh gue coba. Gue tuh orang mungkin nggak percaya ya kalau gue cerita kayak gini. Gue tuh kerjaan yang udah nggak gue kerja itu udah apa itu udah hampir semua. Cuci mobil, segala macam, kuli, semua udah gue kerasain. Jadi memang gue yang sekarang ini udah ngerasa kayak mungkin memang kerjaan itu yang terbaik ya yang ngikutin hobi kita. Karena kalau kita coba-coba yang namanya kerja apapun itu nggak akan lama. Iya gitu sih loh. benar, sesuai passionnya. Sesuai passion. Berarti lu semuanya udah dicoba. Tapi setelah itu kan pas waktu SMP, SMA segala macam berarti lu udah blast aja, gak dubbing. Berapa lama tuh gak dubbingnya? Oh, lama lah ya, baru dari SMP ke SMP 3 tahun terus kalau nggak salah lulus STM pernah diajak juga untuk ini nggak apa-apa sih 2 film Disney waktu itu Treasure Planet sama The Wild. Gue tahu juga. Nah itu udah sempat ngisi 2 itu, nggak tahu kenapa, tapi mungkin setelah itu 2 selesai, mungkin ya namanya rezekinya udah nggak ada lagi, udah ada panggilan masuk lagi, akhirnya vakum lagi gitu. Oh, itu setelah lulus STM. Setelah lulus STM gitu. Lumayan ya dari SMP ke STM sebenarnya lama lah. Lama banget. Dan itu di situ sekarang udah nikah, ya kan? Ya udah dong, anak 2. Nah, kalau dulu kan ada gue males gue nggak mau dubbing lagi, gue pengen nyoba hal baru. Sekarang ada kepikiran kayak gitu lagi? Gimana ya? Nggak, tapi sebenarnya kerjaan ini gue cinta banget. Karena memang ini emang gue juga ngerasa tadinya gue nggak percaya passion gue di sini, tapi ternyata memang passion gue di sini gitu loh. Maksudnya gue tuh cinta banget sama dunia ini. Cuman dengan sedangnya kayak keadaan yang terjadi sekarang, kalau misalnya gini deh, ibaratnya kita lagi sepi atau segala macam, kita harus punya planning kedua. Betul. Ya kan? Jadi jangan karena gue cuma taunya gue dubbing ya, terus gue nggak dapat panggilan segala macam, gue tetap nungguin aja. Enggak, gue harus melakukan tindakan lebih dengan cara nge-grab. Makanya gue juga bikin gini lah. Gitu ya. Oh, jadi ada tujuannya ya? Ini ada tujuannya ya? Oke. Kita cadang-cadang. Oke, iya. Kita kan laki-laki ya, Bro ya. Betul. Harus bertanggung jawab untuk keluarga ya, Bro ya. Kita kan punya tanggungan Betul. ya. Kalau gua kan selain anak istri juga ada PO-an gitu kan. Pre-order. Oke. Jadi perjalanan lu berarti udah lama banget ya. Soalnya jujur aja, gue juga sering banget dapet pertanyaan kayak gitu, Bi. Terutama dari dubber-dubber senior. Yang sampai saat ini gue belum ngalamin sih, alhamdulillah. Jadi tanya, lu pernah ada nggak titik jenuh gitu di dubbingnya? Kalau sampai saat ini sih gue belum menemukan titik jenuh itu, dan memang kebetulan gue butuh juga duitnya sih. Iya, Bro. Ya, itu nomor 1. Nomor 1. Tapi berarti sekarang lu bilang tadi pernah nge-grab juga kan? Masih? Masih. Oh. Orang mungkin ngerasa lu nggak malu? Kayaknya ada yang malu, Bro. Iyalah. Yang penting apa kita malu? Kita nggak makan, Bro. Iya, nggak? Yang penting halal. Yang penting halal. Kita nggak nyusahin orang, kita cari kerjaan sendiri yang nggak menjatuhkan orang. Kenapa enggak? Betul. Ya kan? Grabnya itu orang? Dulu gua berpegang prinsip gua tuh nggak mau bawa orang, karena gua orangnya kalau apalagi terutama perempuan gua tremor. Oh, baik. Begini nih, ya kan? Tapi sekarang karena nyalain aplikasinya cuma barang doang, nggak dikasih-kasih, Bro. Akhirnya dikasihnya orang doang. Terpaksa dibawa. Nah, lu pernah nggak? Lu kan dubber nih, bawa penumpang. Ngobrol dong biasanya. Pernah ngaku nggak? Gua nih dubber loh. Pernah nggak? Jujur aja, kalau nggak pun nggak bukan apa-apa. bawa penumpang enggak. Cuman waktu itu ada kesempatan gue lagi jalan-jalan, tapi gue pakai jaket salah satu anime. Nah, pas masuk ke rumah makan itu, dia udah ngeliatin tuh dari awal tuh, kelirik, kenapa? Terus tiba-tiba dia nanya ke teman gue, itu jaketnya bagus, belinya di mana? Ya udah gue bilang, nih gue beli di aplikasi ini segala macem. Terus gue bilang, emang kenapa suka animasi itu? Kata mereka, iya.
ya mohon maaf ya gue pengisi suaranya. Yang bener lu kata dia. Iya, lu cek aja suara terus dibuka sama dia tuh YouTube. Yang ini iya, coba kata dia samain. Samain gue tiruin kan. Pas gitu. Oh iya emang lu ada suara-suaranya. Ya secara langsung seneng ya. Iya bener. Ada orang kayak gitu gue seneng banget loh. Itu apa ya, kalau menurut gua pribadi sebagai dubber ya, itu pencapaian yang luar biasa sih. Iya, ketika gua ya terutama di TikTok gua lah. Gua kan sebagai pengisinya Gushen, Valir gitu kan. Terus ketika, "Bang, tiruin suara ini." Mirip banget tuh gitu. Asik Lihat banget orang gitu. puas tuh kayak wah, Betul. iya, kan? Dan tadi juga udah nyentuh MLBB. Katakan, lu di MLBB ikutan apa enggak? Ikutan. Jadi siapa? Kamu tahu betapa bernilainya aku? Harusnya kamu tahu. Anjay, coba siapa tuh? Yang pakai bahasa Indonesia siapa? Ini yang isi suara Fredrin, bosku. Ini Fredrin, dia kalau misalkan nge-push rank juga pakai Fredrin, dan itu jago banget, udah top global bukan? Sekarang karena berganti haluan menjadi banteng ngamuk, jadi title-nya hilang. Title-nya hilang. Tapi dulu pernah sampai dapat title? Menteng 8 apa Menteng 10? Anjay, lumayan juga. Tapi waktu itu kalau gua kan ada proses casting segala macem. Lu ikutan casting juga? Casting juga. Selain Fredrin? Xavier. Xavier lu? Nggak masuk. Gua kira lu. Oh iya. Gua kira lu. Bukan. Soalnya kalau setahu gua kalau misalnya Xavier itu Bang Peing, betul. Nah, gue mau nanya gini. Lu kan ngisi Fredrin. Abis itu lu main MLBB itu setelah ngisi Fredrin atau sebelumnya emang udah main? Setelah ngisi Fredrin. Mohon maaf agak narsis dikit ya sama gimana ya? Gue juga soalnya gitu ngisi 3 hero itu baru gua main. Gitu. Tapi menurut lu, pendapat lu nih, main Mobile Legends itu asik gak sih? Sebagai mantan pemain Dota, dulu gue Dota ya. Oh, lu Dota. Gua Dota. Oh. Terus pertama ngelihat Mobile Legends tuh, ya gampang amat sih. Gitu kan kayak terus durasi mainnya cuma 10 menit, 5 menit ya kan. Setelah terjun langsung di rank-rank tertentu memang agak mengalami kesulitan ya Pak ya. Akan ketemu dengan lawan yang jago atau segala macam baru berasa, dan ternyata game MOBA itu menyulitkan juga. Menyulitkannya apa? Menyulitkannya ketika kita mendapatkan dark system. Itu sih Tim yang menyebalkan. Iya tuh anjir banget kalau kayak gitu. Udah hyper 1, dipik lagi hyper yang lain atau enggak udah MM1, MM-nya 3 atau udah paling keselin dah. Sih kalau gitu. Tapi apa namanya? Lu kan tadi bilang lu dari Dota. Yes. Terus pindah ke MOBA itulah ya. Ada perasaan ini enggak? Kan setahu gua dulu sempet ada apa ya, kayak apa sih, pertentangan gitu. Kok mau bawa analog gitu. Lu termasuk orang yang kayak gitu nggak? Gua orangnya sih orang yang masa bodoh ya. Berarti ketika hal-hal seperti itu, gue sih percayanya setiap apapun yang dibuat akan ada yang menggunakan ya. Betul, gitu. Kayak game MOBA segala macam. Sebenarnya itu kesukaan orang masing-masing terserah. Iya jadi sih, bener. Kalau misalnya game, yang penting mereka laku toh sampai sekarang Iyalah, segala macam. Berarti memang ada titik jualnya gitu Betul. loh. Ya mungkin kalau orang itu mungkin ya orang-orang yang iseng aja kali ya. Dia merasa Dota itu di atas segalanya atau segala macam. Ternyata enggak. Dari Mobile Legends pindah ke Dota akan mengalami kesulitan. Dari Dota yang aku bilang gampang nih kayaknya segala macam, pindah ke Mobile Legends itu nemu kesulitan juga. Lu salah satunya. Salah satunya. Mulai dari item, hero, skill-skillnya kita harus tahu dulu gitu loh. Nggak cuma yang kadang, gue mah Dota misalnya invoker gue bisa dengan segala macam jari gue. Pindah ke game ini, easy. Katanya skillnya kita nggak ada yang tahu. Itu kita nggak tahu ya kan? Iya. Itu. Nah, saat ini lu udah apa tiernya? Mythical Honor ya? Habis yang 25 biasa, itu ya? Mythical Honor ya. Mythical Honor. Mantap banget. Balik lagi ke dubbing nih. Ada nggak sampai saat ini? Lu kan berarti vakumnya cukup lama juga tuh. Terus masuk lagi berarti di tahun berapa? 2017. 2017 pas gua nikah, berarti baru 17, 17, 18, 19, 20, 21, baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Nah, lu inget nggak project pertama ketika lu masuk lagi? Masih ingat. Apa itu? Nyanyi untuk Disney Lion Guard. Lion Guard. Iya, Lion Guard itu entah anaknya si Simba. Jadi kan kalau misalnya itu Lion King kan punya anak. Tahu. Nah, itu si Kayen namanya Kayen. Nah, itu nyanyi untuk lagu-lagunya dia. Tapi untuk pertama jadi si kudanilnya, si Besti namanya. Besti, oke. Kudanilnya. Itu tag-nya bisa disebutkan? Studio, nggak apa-apa lah, studio CS Pro yang di Sunter Indah 10 itu. Oh gitu, berarti lu masuk pertama kali 17 setelah vakum. Nyanyinya doang? Nyanyinya doang, dubbing nggak? Nyanyi nggak? Dubbingnya? Dubbingnya setelah
ini setelah nyanyi-nyanyi itu ada project dulu kalau nggak salah di Trans 7, nggak apa-apa sih kayaknya disebut High Five. Oh, High Five. High Five. Iya. Gue juga jadi ngisi soalnya. tim. Oh, lu ngisi juga? Tapi di versi lain. Oh, versi lain. Iya, jadi waktu itu ngisi High Five jadi tim. Nah, itu ada dubbingnya kan? Karena kita harus mengisi bagian nyanyi dan bagian dubbing. Nah, mulai dubbing di situ. Oh gitu, ada ini nggak? Iya. Kalau misalkan orang bilang kagok nggak setelah lu kan vakumnya lama nih, kagok nggak dubbing? Kagok pasti. Kagok. Karena apa? Mungkin orang menganggap dubbing itu adalah pekerjaan yang mudah. Iya banyak. Bener yang kan? bilang gitu. Apa sih? Padahal dubbing itu menggabungkan segala macam apa ya kalau dibilang. Kalau kita harus ngelihat naskah, ya kan kita harus ngelihat apa? Time code, kita harus ngelihat kapan kita masuk. Jadi itu digabung jadi satu. Bener. Kagoknya di situ. Kayak mungkin oke, pas gua masuk tiba-tiba gua ngomong cepet. Di itu belum jadi kayak kurang lebar bi. Nah, kagoknya gua adalah dulu ya itu kayak misalnya kurang lebarnya atau kurang mainnya itu pasti akan kayak kita dari awal lagi gitu kayak belajar lagi lah, namanya juga udah vakumnya gue udah lama, tapi untuk passionnya nggak hilang. Betul, passionnya masih. Tapi lu ada basic nggak sih Bi? Kalau dulu bilang kan dulu tuh cuman dalam tanda kutip ikut mama gitu kan. Ikut mama. Tapi lu punya setelah ikut mama itu lu ada basic nggak misalkan ikut ke kelas teater kah atau apa? Enggak. Emang bakat bawaan? Emang dari mama kayaknya. Anjay, keren banget. Makasih ya Ma. Allah. Jadi setelah dari 17 ke sini udah dubbing banyak banget project yang boleh disebutkan dan tidak boleh disebutkan Ya, gitu kan. oke. Lu punya nggak angan-angan ke depan? Ada satu peran yang lu pengen banget isi, lu punya nggak? Dulu tuh peran yang pengen gue isi sebenarnya ada, cuman rezekinya bukan ke gue. Gue tuh pengen banget jadi Joker, nggak tahu kenapa. Oh iya? Di mana-mana orang yang pengen jadi karakter ganteng, gue mah kagak. Karena menurut gue kalau kita dapat peran-peran kayak gitu, kita lepas banget bro. Lu mau jadi apapun lu di situ, buang, Betul. sikat gitu Betul, loh. betul. Jadi kendala gue justru kalau misalnya dapat ada casting terus perannya ganteng, udah pasti gue fix. Kayak 40% lah gue merasa kayak bukan jiwa gue. Ini bukan gua. Gitu. Tapi kalau peran-peran kayak gitu, ayo lokasi gue. Gue pengen banget gitu. Tapi gue juga sama kayak lu Bi. Bener ya? Gue daripada dapat peran-peran yang apa ya? Yang standar gitu, yang cowok ganteng gitu. Gue enakan yang villain-villain gitu. Iya kan? Gimana gitu. Iya coba. kan? Tapi lu akhirnya mendapatkannya tau? Iya dong. Sebagai Bagi. Contohin dong, salah satu apa yang jurusnya. Oke. Bara-bara Meriam! Aja. Jadi kalau misalkan lu belum nonton yang di Netflix One Piece live action, ini baginya. Gua kan Usopnya tuh kalau misalkan lu nonton podcastnya Bang Gilang Dirga, di situ gua udah cerita juga. Ini adalah Usop baginya. Gitu. Ceritain dong kalau misal gua waktu itu kan udah cerita juga. Gimana sih awalnya lu bisa jadi Bagi gitu loh. Awalnya kita datang untuk castingnya peran Zoro. Sama gua dong. Iya dong. Tapi di situ gua udah mempunyai feeling bahwa ini akan tidak mungkin karena dari warna suara sudah berbeda, terus cara mainnya dia kan seperti yang tadi bilang ya, bertolak datar. belakang dengan diri gua sendiri gitu loh. Akhirnya ya udah ketika hasilnya keluar, ya gua menerima kayak memang oh ya udah bukan tiba-tiba Ibu Novi Burhan ya sebagai PD di project itu bilang, "Bi, jadi Bagi ya?" Gue bilang gitu kan. Terus gue bilang, siap banget. Gitu. Tapi dia bilang, ini karakter susah Bi, kata dia. Orang, maksudnya apa sih karakter itu naik turun, pemarah segala macam. Gue cuma bisa bilang, siap teh. Ayo sikat. Gitu, Tapi lu nonton sebelumnya? One Piece? Enggak. Oh. Karena menurut gue si Bagi yang versi ini, kalau anime nonton. Oh lu nonton animenya, oke. Nah, pas pertama kali nge-take episode itu, kok beda ya nih orang? Kan ini lebih psycho gitu loh. Kalau si yang Masa sih? Kalau menurut gue yang di live action ini dia psycho, bukan kalau yang itu kan cuman kayak lebih lucu lah. Kalau ini nggak ada lucu-lucunya nih, marah mulu kerjaannya. Iya sih, Iya kan? tapi kalau gue soalnya emang Usop juga jarang buat ketemu sama Bagi kan. Tapi menurut gue sih hampir sama aja. Tapi menurut lu yang ngisi itu beda. Dia lebih kayak ngasih tekanan mental baginya kayak
kayak kemungkinan yang ngomong gue, oh lu akan jadi bajak laut, nggak bisa lewatin gue dulu. Kalau yang di kartun kan lebih, lu mau jadi bajak laut, nggak bisa, lebih lucu gitu. Kalau ini lebih mainnya di bawah. Lu mau jadi bajak laut nggak bisa bro, lu harus lewatin gue gitu. Anjay, ternyata gitu. Iya. Lu sampai mendalami itu ya. Mendalami banget, apalagi ketika dia yang episode 1. Ini part menurut gue yang paling gue suka ya. Jadi adegan dia shoot dari jauh, ya kan? Yes, dengan duduknya kayak begitu. Anjay. Dengan tangannya begini dia cuma ngomong, nah itu petaku, ya kan? Dan aku akan merebutnya kembali. Anjay. Tidak peduli siapa yang aku bunuh. Tuh, yang bilang Daber Indonesia B aja ini. Nggak B aja. Ini luar B aja, ini luar biasa ini, gila. Jadi dia tuh, emang kita tuh sebagai Daber memang harus mendalami karakter itu kan. Betul. Lu lama nggak mendalami karakter si Bagi ini? Alhamdulillah enggak, karena emang udah mungkin separuhnya nyangkut ya. Lu emang begitu? Iya, jadi gue tuh orangnya mungkin ketika belum kenal orang kan itu kayak pendiam segala macam. Tapi kalau udah kenal sama gue, lu bakal denger ketawa itu memang gue ketawa gitu seperti itu. Emang lu gak dibuat-buat ketawanya ya? Enggak, emang seperti begitu. itu. Karena menurut gue kalau kita sudah kenal tuh apa sih bro, lu mau ngeliat dari gua apa? Iya. Keluarin aja. Iya, betul. Ketika nanti orang itu menerima atau enggak, bro, gua belakangan. Terserah. Yang penting gue menunjukkan jadi Seperti diri itu. gue seperti ini. Nah. Dan gue pun gak mengganggu lu. Betul. Ya, Keren gitu. banget sih. Berarti lu itu. nungguin dong season 2-nya. Ya banget. Selain nonton, dapat kerjaan Nah, lagi. iya. Jadi buat kalian yang belum Betul. nonton, nonton aja. Nonton. Oke di Abi, thank you banget. Udah berapa menit ini, Mas? 20. Udah kalau gitu thank you banget Abi sudah mampir di channel gua. Dan buat kalian yang mau tahu tentang seluk-beluk Daber lagi, ntar lain kali ada bintang tamu yang lain. Jadi jangan lupa yang belum subscribe channel Hardi Diranto. Dan setelah ini juga gue bakal bikin konten bareng sama Abi, yaitu kita bakal push rank. Karena tadi ada yang nyuruh push rank, Bi. Oh, bukan gas. klasikan. Gas kan? Bukan klasikan. Jadi ini tekanannya lebih mantap gitu kan. ya. Jadi tungguin aja konten berikutnya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah.